Selamat bertemu dengan Dapur Gereja bersama Albert Wiyadi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kebaktian. Apa itu? Arti kebaktian. Ada yang menyebut kebaktian sama dengan ibadah. Oke. Kebaktian adalah penyembahan bersama yang dilakukan umat Kristen kepada Tuhannya di suatu tempat. Penyembahan bersama ini juga disebut kebaktian umum. Kebaktian secara umum ini diadakan pada hari Minggu. Hari Minggu adalah hari pertama dari 7 hari. Di hari pertama itu Yesus bangkit dari kematian. Markus 16 ayat 19, Yohanes 20 ayat 19. Para murid Yesus dahulu berkumpul pada hari pertama itu untuk mengingat kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 19 dan 26. Lalu orang percaya mengadakan kebaktian pada hari pertama. Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada 7 hari itu dibuka atau dimulai dengan kebaktian umum untuk penyembahan kepada Tuhan. Kebaktian gereja adalah dialog. Seluruh rangkaian acara kebaktian disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai dialog antara Bapa dan umatnya. Kebaktian adalah visualisasi dari penyembahan kepada Bapa di surga. Kebaktian ibarat drama atau seni peran tentang penyembahan kepada Bapa yang diperankan oleh umatnya. Namun keberadaan Bapa di surga tidak dapat diperankan oleh umat. Oleh sebab itu, setiap umat harus menghadapkan diri kepada Bapa secara pribadi. Sikap hati saat acara kebaktian. Ketika umat menyanyi, hatinya diarahkan kepada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Isi dari nyanyian itu adalah pengagungan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Selain itu, ada juga nyanyian yang berisi ajakan untuk menaati kehendak Tuhan, kerinduan hati kepada Tuhan, dan lain-lain. Ketika umat berdoa, hatinya diarahkan kepada Bapa, Yesus, Roh Kudus. Doa bisa berupa penyembahan atau pengagungan Tuhan, pengakuan dosa dan permohonan ampun, ucapan syukur, atau permohonan. Ketika umat memberikan persembahan, dalam hatinya persembahan itu diserahkan kepada Tuhan, sehingga persembahannya itu untuk Tuhan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan khotbah, umat itu meyakini bahwa apa yang disampaikan hamba tersebut adalah ajaran dari Bapa dan Yesus. Dan dalam hati meyakini bahwa Roh Kudus akan memberi penerangan tentang ajaran itu sehingga jelas di dalam hati dan pikirannya. Doa apa saja dalam kebaktian? Doa pembukaan, yaitu doa yang berisi permohonan agar acara kebaktian berjalan baik, lancar,
tanpa ada gangguan hingga selesai. Memohon kepada Bapa agar kuasa Yesus melindungi dan kuasa Roh Kudus memimpin para pelayan, para peserta kebaktian, alat-alat dalam kebaktian, dan juga tempat kebaktian. Doa syafaat, yaitu doa permohonan untuk pihak lain. Pokok-pokok yang didoakan bervariasi di setiap gereja, tetapi yang pasti adalah bangsa, negara, pemerintah RI. Permohonan yang lain, misal orang sakit, yang punya masalah, rencana gereja atau organisasi, pemberitaan Injil, para hamba Tuhan, lembaga-lembaga Kristen, bencana alam, dan lain-lain. Doa persembahan atau kolekte, yaitu doa agar Tuhan berkenan menerima dan menyucikan persembahan itu serta berkenan memakainya untuk kemuliaannya. Pendoa juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dan perlindungannya sehingga bisa bekerja dengan baik dan berharap Tuhan akan memberkati mereka lagi. Doa pengkhotbah sebelum berkhotbah. Khotbah biasanya disampaikan Bapak Pendeta. Sebelum memulai khotbah, dia berdoa memohon agar Bapa menolongnya dalam berkata-kata melalui Roh Kudus. Tujuannya adalah agar apa yang disampaikannya hanya bersumber dari firman Tuhan atau Alkitab saja dan dipahami pendengar. Di saat yang sama sidang mengaminkan doa pengkhotbah. Dan dia juga berdoa dalam hati agar Roh Kudus menerangi hati dan pikirannya sehingga dia dapat mengerti dan dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan. Doa pengkhotbah sesudah berkhotbah. Dalam doanya itu, dia mengucap syukur kepada Bapa karena telah memimpinnya berkhotbah, serta berharap kiranya apa yang dikhotbahkannya dipahami oleh para peserta kebaktian sehingga mereka mendapat pencerahan dan dapat menerapkan firman itu dalam hidupnya. Bila mereka mengerti dan dapat menerapkannya, itu artinya khotbahnya menjadi berkat bagi pendengar. Pada saat yang sama, sidang juga memohon pertolongan Roh Kudus agar dirinya dimampukan melakukan firman Tuhan itu. Doa undangan altar. Doa ini disampaikan oleh pengkhotbah. Undangan ini bervariasi dan doanya menyesuaikan dengan maksud undangan itu. Undangan itu misal untuk yang mau percaya Yesus, untuk yang ada masalah pribadi atau keluarga, untuk yang sakit, dan lain-lain. Doa penggembalaan, yaitu doa oleh gembala sidang untuk anggota jemaatnya. Doa ini mencakup kesehatan fisik, kesehatan rohani,
perlindungan Tuhan dari serangan iblis secara fisik maupun rohani. Misal, menolak perbuatan dosa, menumbuhkan rohani diri, pencukupan kebutuhan keluarga, kebutuhan kasih dalam keluarga, kebutuhan keluarga akan pimpinan Tuhan, dan lain-lain. Ada doa-doa lain yang tiap gereja berbeda. Pemberkatan. Pemberkatan ini disampaikan oleh gembala sidang atau pengkhotbah, walau yang mengucapkan gembala sidang atau pengkhotbah, dia hanya sebagai perlambang. Yang sesungguhnya memberkati adalah Tuhan. Ketika pemberkatan ini diucapkan, penyampai berkat mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan diarahkan ke jemaat, sedang jemaat dalam posisi berdiri dan menadahkan kedua tangan seakan menerima sesuatu. Doa penutup, yaitu pengucapan syukur kepada Tuhan karena acara kebaktian telah terlaksana. Doa para pelayan. Doa sebelum kebaktian. Sebelum kebaktian dimulai, para pelayan berdoa memohon pimpinan Bapa agar Roh Kudus memimpin dan menguasai mereka sehingga mereka mampu melayani hingga tuntas dan pelayanannya menghadirkan kemuliaan Tuhan. Doa sesudah kebaktian. Setelah kebaktian, para pelayan berdoa lagi, mengevaluasi singkat dan koreksi bila ada kekurangan atau kesalahan. Isi doanya adalah permohonan ampun bila ada kekurangan atau kesalahan karena dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana. Dan berjanji akan memperbaiki pada pelayanan berikutnya. Kemudian mengucap syukur kepada Bapa atas pimpinannya. Persekutuan sesama jemaat. Persekutuan adalah acara untuk mengeratkan hubungan sesama jemaat. Kalau kebaktian atau ibadah ditujukan kepada Bapa, Yesus, Roh Kudus, dalam kurung hubungan vertikal, persekutuan ditujukan kepada saudara seiman atau sesama manusia, dalam kurung hubungan horizontal. Persekutuan diadakan pada hari yang sama dengan hari kebaktian, biasanya setelah kebaktian selesai. Dalam persekutuan ini dapat diadakan pengumuman penting gereja dan melanjutkan makan atau minum bersama, ngobrol, bermain, dan lain-lain. Tanya jawab tentang kebaktian. Apa yang dilakukan saat kebaktian? Yang ada nyanyi-nyanyi, berdoa, membaca Alkitab, persembahan, mendengar khotbah, dan lain-lain. Bagaimana posisi saat kebaktian? Kalau memakai kursi, ya duduk di kursi. Kalau pakai tikar, ya duduk di tikar. Kalau di lapangan, ya berdiri atau duduk di atas alas yang dibawa sendiri. Bila di dalam bangunan dan memakai kursi, kadang umat diajak berdiri terus duduk lagi. Posisi bebas dan tidak ada ketentuan. Yang penting sopan, tertib, dan masing-masing tidak mengganggu perhatian orang lain. Kenapa ada nyanyi-nyanyi?
Nyanyian adalah syair yang dilakukan. Syair itu ada temanya. Ada yang bertema pengagungan Tuhan, menaati firman Tuhan, ajakan untuk melakukan kehendak-Nya, isi firman-nya, dan lain-lain. Nyanyian dalam kebaktian berisi pengajaran firman Allah. Dengan nyanyian maka iman jemaat terbangun. Kenapa saat kebaktian membawa Alkitab? Karena Alkitab adalah dasar pengkhotbah berbicara. Alkitab adalah firman Allah. Jemaat belajar firman Allah melalui pengkhotbah itu. Kadang-kadang pengkhotbah mengajak umat membuka Alkitab dan menerangkannya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 menceritakan bahwa orang Yahudi di Berea dengan kerelaan hati menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu atau khotbah Paulus benar demikian. Kenapa laki-laki dan perempuan bisa berjejer dalam kebaktian? Karena di hadapan Tuhan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Semua yang di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Apakah tidak berdosa bila laki-laki dan perempuan yang bukan saudara kandung bersentuhan atau duduk berdempetan? Kalau bersentuhan seperti bersalaman, tidak apa-apa. Kalau duduk berdempetan, padahal mereka bukan saudara kandung, itu tidak mungkin. Sedang saudara kandung pun yang sudah dewasa juga tidak mungkin duduk berdempetan. Kenapa ada persembahan atau kolekte? Awal gereja dulu, persembahan dikumpulkan untuk membantu orang-orang miskin di gereja agar mereka bisa makan. Dalam perkembangan selanjutnya, persembahan digunakan untuk biaya hidup orang yang hanya melayani Tuhan, orang miskin, biaya perluasan pemberitaan Injil, biaya program organisasi gereja, pemeliharaan inventaris gereja, dan lain-lain. Apakah setiap kebaktian ada persembahan? Iya. Jangan menghadap Allah dengan tangan hampa. Keluaran pasal 23 ayat 15 dan Ulangan pasal 16 ayat 16. Kesimpulan. Kebaktian adalah penyembahan kepada Tuhan. Berbakti adalah menyembah Tuhan. Dalam penyembahan itu ada semacam dialog antara Tuhan dan umat, saling memberi dan saling menerima. Pihak Tuhan memberi keselamatan, pengampunan, damai sejahtera, anugerah atau berkat, pengajaran atau firman-Nya, dan lain-lain. Lalu dia menerima kehadiran umat, pujian dan penghormatan umat, persembahan dari umat, doa permohonan dari umat. Pihak umat menerima keselamatan, pengampunan, damai sejahtera, anugerah atau berkat,
pengajaran atau firman-Nya, dan lain-lain. Umat memberi dirinya kepadanya dalam kurung pasrah, pujian dalam bentuk nyanyian atau doa, penghormatan, pengabdian yang disimbolkan dalam bentuk persembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti saya akan menyampaikan tentang apa yang dilakukan orang Kristen di luar jam kebaktian. Terima kasih telah menonton. Sudah subscribe belum ya? Jangan lupa ya. Thank you.